tetap berjuang untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek, tadi ada kakek di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman dimanapun kalian berada, yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Semoga saya doain, semoga yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimurahkan rezekinya buat teman-teman semua yang ada dimanapun berada. Nah, di depan saya ini ada Mbah Ilo, dan yang ada di samping saya ini adalah Nenek Leha. Jadi kita silahkan untuk Mbah Ilo dulu membuka, teman-teman. Silahkan Mbah Ilo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya ditemani oleh Mas Dedi ya. Sebuah cerita dari mungkin kerajaan Sultan Delhi begitu ya. Jadi Nenek Leha ini adalah asli orang kita Melayu, dan mungkin sedikit ada keturunan dari raja-raja dari Sultan Delhi begitu ya, ataupun ilmunya yang sedikit menempel gitu ya. Jadi di sini kita akan mungkin bertanya-tanya dengan Nenek Leha ini tentang masalah Mbak Yu gitu, dan bagaimana tentang pendapat Nenek Lia masalah Mbak Yu ini. Jadi mungkin Nenek Leha ini sepertinya nanti kita ingin tahu apa yang dijelaskan tentang Nenek Leha ini kepada Nenek Lia begitu ya, Mas? Ya, untuk Nenek Leha silakan dibuka dulu, Nek, perkenalkan diri, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Leha. Saya mau apa pertanyaan Bapak? Nah begini, saya dengar-dengar ya, Nenek Leha ini di media sebelum di media sosial banyak tentang membahas masalah Nenek Lia begitu ya. Nah, Nenek Lia ini mengatakan tentang masalah Mbak Yu begitu ya. Ia mengatakan tahu bahwasanya seperti Mbak Yu di alam ini, di alam itu gitu. Nenek Lia itu tahu. Nah, menurut Nenek Leha ini ya, bagaimana menyikapinya gitu. Silakan. Jadi gini, Nek Leha, saya mau bertanya-tanya ya, di luar dari konteks kita membahas tentang Nenek Lia. Saya mau bertanya-tanya tentang menyoal tentang Mbak Yu. Boleh, Nek? Boleh. Nah, jadi gini, Nek. Dari pandangan Nenek yang sudah-sudah ini, termasuk dari apa yang dilihat dari Bang Ramfir selaku guru saya, katanya Mbak Yu ini berada di sebuah kerajaan. Kerajaan mana? Kerajaan ular, Nek. Kerajaan ular. Kemarin sempat diketemukan oleh Bang Ramfir ketiga anaknya yang bernama Damar, Bayu, dan Suruni itu, Nek, sudah diislamkan, namun tetap kembali ke kerajaan itu bersama ayah atau siluman ular dari suaminya almarhumah Mbak Yu. Dari pandangan Nenek itu gimana? Itu ajaran Islam. Nggak boleh kita mengikuti peraturan setan. Harus percaya kita kepada Allah. Begitulah menurut pandangan saya. Ya kalau gini, Nek, ini kan semasa hidup Mbak Yu sendiri, ini kan pengakuan beliau ya, Nek ya. Pengakuannya katanya beliau ini bersuamikan ular. Memiliki 3 orang anak yang tadi saya sebutkan tadi, Bayu, Seruni, dan Damar. Nah, kalau dari pandangan Nenek dulu lah, dari situ dulu ya, Nek ya. Karena pun ini kita baru ketemu dan baru membahas pernikahan manusia dengan ular. Dari pandangan Nenek gimana? Itu haram. Haram. Tidak boleh. Mm-mm. Ya dia kan siluman. Mm-mm. Siluman setan. Masa kita nikah sama ular? Seharusnya kita kan nikah sama manusia, bukan Iya. sama ular. Berarti dia nikah sama setan. Tidak ada itu. Oh, berarti kalau dari pandangan Nenek, menikah dengan ular itu termasuk suatu yang haram Ya. untuk dilakukan. Nah, setelah Mbak Yu meninggal, Nek, hubungan mereka kan masih tetap suami istri. Karena tidak ada di situ kejelasan bahwasannya Mbak Yu sudah bercerai, Mbak Yu sudah nggak bersama siluman ular. Kita anggap saja Mbak Yu masih bersuamikan ular pada saat beliau meninggal.
Nah, itu bagaimana, Nek? Setelah meninggal kayak mana? Apakah jiwa Mbak Yu dari pandangan nenek tidak tenang, harus dilepas dulu hubungannya, harus dibuat Islam dulu anaknya, atau kayak mana dari pandangan nenek? Kalau menurut saya seharusnya anaknya itu diislamkan dulu, baru boleh. Nggak boleh anaknya itu mengikuti ibunya, ikuti ayahnya. Tidak boleh itu, di ajaran agama pun dia tidak boleh. Harus diislamkan itu anak-anaknya. Ya, kalau anaknya ini kan dalam bentuk gaib, Nek. Dalam bentuk gaib. Jadi pun ibarat kita ya jumpa sama Bang Rampir, dia pun agak susah mencari keberadaan anak aja susah. Keberadaan anak Mbak Yu aja susah karena memang dijaga, Nek, dijaga oleh pengawal-pengawal kerajaan daripada siluman ular. Cuman saya terakhir kan beritanya bahwasanya Bang Rampir itu berhasil sudah mengislamkan ketiga anaknya. Nah, jadi kalau dari pandangan nenek, permasalahan Bayu setelah meninggal itu kira-kira kayak mana, Nek? Kalau ada yang bilang kalau didoain percuma aja karena dia bersuamikan siluman sehingga doanya nggak diterima, atau gimana menurut? Siapa bilang nggak diterima? Sedangkan Allah aja Maha Pengampun. Tidak mungkin Allah tuh, sedangkan binatang aja ciptaan Allah. Ya. Tidak mungkin Allah tuh membiarkan hambanya kayak gitu. Maksud Nelia ini Allah itu adalah pemaaf gitu, Mas Bo. Iya. Jadi yang mengatakan mungkin itu tidak apa, itu semua ya mungkin ya. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu kan? Ya. Ya, manusia ini mungkin kita hanya berusaha begitu ya. Nah, jadi kalau mungkin mengatakan bahwasanya yang ini nggak bisa mungkin diislamkan, nah kita sebatas manusia ini kan sekedar berusaha begitu, walaupun itu jin, walaupun itu apa ya, ya seperti jin pun banyak juga yang Islam dan banyak juga jin yang kafir, kan begitu ya. Jadi Nek Leha, ini kan banyak juga yang percaya bahwasanya memang adalah anak Mbak Yu atau suami Mbak Yu di kerajaan siluman ular. Jadi Nek, yang jadi permasalahannya tadi Mbak Yu tadi ini kan masih bersuamikan ular. Artinya banyak yang mempercayai bahwasanya Mbak Yu belum tenang di sana gitu. Ibaratnya apa yang harus kita lakukan, Nek, untuk membuat Mbak Yu itu bisa tenang di sana, Nek? Kita harus mendoakannya. Nah, walaupun dia siluman, walaupun apa, karena sama-sama ciptaan Allah, kita harus mendoakannya. Nah, sama-sama lah kita mendoakannya agar arwahnya tenang di sana. saling tolong menolong gitu ya. Iya. Tadi nenek bilang sendiri ya, saya potong dulu, Nek. Tadi nenek bilang sendiri bahwasanya berhubungan dengan ular ataupun menikahi ular adalah haram. Ya. Mbak Yu sendiri mengaku menikah dengan ular, yang walau dia bilang katanya ular itu bisa berubah juga sebagai kiai. Pertanyaannya, bagaimana seorang ular itu bisa berubah jadi kiai? Ular-ular kiai-kiai itu pendapat orang lain berbicara. Dari pandangan nenek gimana? Kalau menurut pandangan saya, karena katanya bisa berubah menjadi kiai, bisa jadi siluman. Iya, siluman karena ular. Ciptaan Allah tadi. Sedangkan jin ciptaan Allah. Semua makhluk ciptaan Allah. Gimana dia bisa berubah-ubah jadi kiai, jadi siluman? Karena dia ciptaan Allah juga. Jadi kalau menurut nenek gimana? Tadi kan nenek bilang haram menikahi dengan siluman ular. Bayu sudah menikah dengan siluman ular, itu pengakuannya. Saat ini beliau sudah meninggal dan masih ada hubungan dengan siluman ular. Itu gimana, Nek? Tetap didoain? Tetap didoain. Kita doain. Masalah diterima nggak diterima? Nah, tetap kita doain. Terima nggak terimanya itu urusan Allah. Alangkah baiknya Ya. kita doakannya. Sama-sama juga, ya. kita doakannya. Rasul aja ya Mas Den ya. Iya. Dia musuh sama sekali ya, yang konon ceritanya sempat diludahi,
sempat dicaci maki. Toh suatu saat musuh itu dia heran, kenapa kok ini hari tumben tidak ada yang ludahi saya. Ternyata yang telah berkhianat, yang telah musuhi dia tadi sakit, Mas Den. Nah, dia masih sempat jenguknya walaupun itu sama sekali musuh. Bahkan dia memberi kurma dan roti. Nah, itulah sifat Rasul. Jadi mungkin kita ya sebagai umat manusia, ya tidak ada salahnya mungkin ya untuk namanya saling mendoakan, saling menolong, walaupun itu sama sekali musuh begitu ya. Nah, kalau menurut saya sih itu ya nggak ada masalah gitu. Ya menurut Nenek Leha ini gimana? Sama pendapat Nah, saya. begitu Mas Den. Oh iya. Jadi kalau untuk Mbak Yu, walaupun dia masih bersuamikan ular pada saat meninggal, kita doa nggak ada masalah, gitu ya. Nggak ada Ya. masalah. Masalah diterima nggak diterima itu Itu urusan Ya, itu Allah, urusan Allah, memang. urusan Allah ya. Oh, ya. Ah, Semua itu kita kembali kepadanya gitu kan. iya. Jadi buat Nek Leha, kira-kira ibaratnya anaknya ini kayak mana, Nek? Dari cerita-cerita teman-teman katanya makhluk gaib ya. Anak itu kan berwujud makhluk gaib. Bisa nggak, Nek, diwujudkan sebagai manusia biasa? Bisa kalau Allah kehendak, bisa aja. Bisa aja ya. Bisa aja kalau udah Allah kehendak. Kun fayakun kata Allah, terjadilah. Apapun terjadilah. Cuman mungkin perlu orang-orang yang mampu ya, Nek ya. Iya. Nggak orang sembarangan Nggak. gitu ya, Nek. Allah. Oke. Baiklah, ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Mungkin kalau mau dibahas lagi ya, saya dengar-dengar nenek ini pun ya memiliki kesaktian juga ya. Yaitu saya dengar-dengar dari warga sini adalah memiliki sebuah dari mimpi ataupun ilmu begitu, yaitu dari yang namanya Sultan Delhi gitu ya. Aslinya mungkin nenek ini orang kita Delhi ya, Nek, ya. Nah, mungkin kalau kita saya pun bisa sedikit-sedikit berbahasa Melayu gitu Mas Den. Iya. Jadi untuk pemirsa tahu bahwasanya Nenek Leha ini adalah orang kita asli orang Melayu ya. Iya. Boleh kepada pemirsa sekalian menutup acara ini berbahasa Melayu gitu. Silakan, Ya, Nek. ini satu lagi, baiklah. Untuk Nenek ya. Mungkin nggak bisa dijawab sekarang karena saya minta tolong kepada Nenek melihat kondisi daripada Mbak Yu. Mungkin bisa dijawab besok atau nanti Iya, malam, karena Belo. mungkin Nenek Leha ini mungkin dia memanggil ataupun menemui sebuah yang namanya Sultan Delhi begitu ya, melalui mimpi atau melalui gaib gitu Nek ya. Ya, biarkan Nenek lihat nanti Bailo Iya. yang menjawab semua apa yang harus dilakukan, biarkan Nenek Lea sendiri. Gitu ya, Nek ya. Jadi saya minta tolong Nenek, mungkin saya akan datang lagi ke sini menanyakan kondisi terbaru pada Mbak Yu, kondisi baru Mbak Yu yang sekarang yang ada di alam gaib seperti itu. Silakan. Oke, Nek. Saya mohon izin dulu, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.